sudah sesuai atau tidak, lebih nyaman sambil tiduran atau seperti apa, kayak gitu tuh juga bisa ditanya. Nah kemudian kalian udah selesai nanya nih sampai ke yang kebiasaan pribadi, kalian mau masuk ke closingnya. Di closingnya ada apa? Closingnya itu ada resume. Kalian juga bisa tanya di situ, misal, baik ibu untuk anamnesisnya sudah selesai, selanjutnya saya mohon izin untuk melakukan resume atau mengulang kembali. Apabila ada yang terlewat mohon disampaikan ya ibu, apakah ibu bersedia? Itu juga bisa ditanya. Jangan lupa ditanya juga apakah ada yang ingin ditanya ibu, itu juga. Kemudian yang terakhir nih, sign posting. Nah sign posting itu sebenarnya ada berbagai macam, kalian boleh pilih yang mana aja. Yang pertama kalian bisa misal ternyata pasiennya cuma minta surat sakit, nah itu bisa dibuat. Atau misal minta surat sehat, itu bisa dibuat. Atau bisa juga kalian bilang, baik ibu, setelah ini mungkin ibu boleh mengambil obat di mana, misal di counter depan atau kayak gimana. Tapi yang paling aman itu kalian bisa bilangnya soal pemeriksaan fisik lanjutan. Misal, baik ibu, mungkin setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik lanjutan. Apakah ibu bersedia? Bersedia dokter. Baik, mungkin setelah ini ibu silakan mempersiapkan diri menuju ke bed. Nah udah selesai sama situ. Nah mungkin kayak ngerasa kayak, duh gantung banget gini doang gitu kan. Nah tapi nggak apa, soalnya emang cuma sampai situ aja. Nanti kalian bisa langsung ngomong ke dokternya kayak, izin dokter sudah selesai, kayak gitu. Karena nanti probandusnya pasti juga gitu, pasti ngerti juga kalau misalnya udah selesai kayak gitu. Oke, terus juga nih kalian kan sebenarnya dinilai itu nggak cuma dari checklist doang, tapi juga dinilai dari bagaimana kalian bertindak di ruangan tersebut. Kalau misalnya anamnesis itu bisa dilihat dari gerak-gerik kalian pas lagi bertanya. Contohnya, kalian bisa tadi pertama jabat tangan sama pasiennya. Kedua, misal kalian lagi nanya-nanya nih, kalian lebih baik direkomendasikan kalau misalnya kalian agak condong ke depan badannya. Kenapa? Karena itu dirasa lebih memberi perhatian ke pasiennya. Kemudian juga kalian pasti mencatat dong, kalau pas lagi anamnesis pasti mencatat. Nah ketika kalian mencatat itu diusahakan tetap kontak sama pasiennya, tetap eye contact, tetap menghadap ke depan kayak gitu. Jadi jangan yang benar-benar fokus sama tulisan kalian gitu, karena ya tulisan yang bakal baca kalian doang, dokternya nggak akan ngecek kalian nulis apa gitu. Terus juga misal ini betul kok SBRku waktu itu dibilangin kayak gini sama dokterku, kayak kalian kalau misalnya lagi nanya-nanya, kalian jangan gerak-gerak gitu, misalkan kaki yang gerak-gerak yang nervous gitu. Nah, kalian jangan gerak-gerak, kayak diem aja gitu, biar kelihatan lebih pede, biar kelihatan lebih bisa kayak gitu. Terus juga jadi kalau misalnya di anamnesis itu kalian kalau bisa ya menghindari menilai kalimat yang disampaikan oleh pasien. Contoh, misal pasiennya lagi ngebahas soal kebiasaan pribadi, kebiasaan makan. Pasien itu bilang, aduh saya jarang sarapan sih dok, saya makannya paling baru pas sore kayak gitu. Nah kita semua kan tahu kalau misalnya itu nggak baik kayak gitu, tapi kita nggak bisa bilang kalau misalnya kayak, oh ibu makannya pas sore doang ya bu ya, bu itu nggak baik bu, ibu kayaknya harus makan 3 kali sehari gitu. Mungkin kan tujuannya baik gitu, tujuan kita ngasih tahu kalau misalnya nggak, yang itu tuh nggak baik bu, tapi kan kita nggak boleh untuk menilai dari kalimat yang disampaikan oleh pasien. Nah alternatifnya kalian bisa bilang kayak antara dua, kalian bisa mengulang kalimat ibunya atau kalian bisa tambahin lagi pertanyaannya. Misal, aduh dok saya nggak sarapan sih dok, saya makannya pas sore doang. Terus kalian bisa bilang, oh ibu nggak sarapan ya bu, ibu makan pas sore aja, berarti ibu makannya sekali apa 2 kali sehari, maunya ibu makan juga atau enggak, kayak gitu. Itu bisa ditambahin kayak gitu. Jadi hindari untuk menilai dari kalimat yang disampaikan oleh pasien kayak gitu. Sama ini, kalau misalnya anamnesis itu kenapa dia gampang? Karena gini, kalian tuh masuk, kalian ditanamkan di dalam otak kalian kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, informasinya tuh masih nol. Kalian masuk, kalian nanya-nanya nih, kalian anamnesis, kalian nyatet, kalian dapat informasi, terus di akhir kalian resume, kalian ulang informasi apa yang kalian dapat, udah sampai situ aja. Kalian nggak perlu nentuin diagnosisnya apa, edukasinya seperti apa, obatnya harus gimana gitu, nggak perlu. Jadi kalian benar-benar cuma kepo aja sama keluhan yang dirasain sama pasien, udah kayak gitu. Itu karena anamnesis itu paling basic dan akan dipakai terus sampai kapanpun. Tapi itu besok kita tuh kayak harus basa-basi gitu nggak apa sesuainya gitu. Basa-basinya itu katanya yang gimana? Kayak misal tinggalnya di mana, oh di situ itu dekat ini gitu enggak? Sebenarnya sebenarnya tuh boleh-boleh aja
aja, cuma delay juga dari waktunya karena kan kalian cuma dapat 7 menit dan 7 menit itu pun udah dari kalian masuk ngasih KRS, baca soal, ya kan, belum boleh sih sebenarnya, cuma kayak ya udah kalian bagaimana kalian ngatur waktunya aja pas di dalam gitu, karena jujur banyak kalian yang harus ditanyain di analisis juga. Jadi waktu itu aku tanpa basa-basi pun itu udah ngupas. Nah itu dia. Soalnya kan kadang ada dokter kayak, oh berarti pertanyaannya tuh kayak kita